Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Endang Triadiningsih dengan NIM 19302241004. Saya berasal dari kelas Pendidikan Fisika Angkatan 2019 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Bapak Ibnu Sina atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Kedokteran Dunia. Penasaran dengan ceritanya? So, enjoy this video. Bapak Ibnu Sina memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Ali Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali Ibnu Sina atau yang di dunia barat dikenal sebagai Avicenna. Nah, beliau ini dilahirkan di desa Afsna dekat Bukhara atau yang kini termasuk wilayah Uzbekistan pada bulan Safar tahun 370 sampai dengan 428 Hijriah atau 980 sampai dengan 1037 Masehi pada masa dinasti Persia di Asia Tengah. Ibunya bernama Satreh berasal dari Bukhara dan ayahnya bernama Abdullah yang merupakan seorang sarjana yang sangat dihormati berasal dari Bahlan atau saat ini kita kenal sebagai Afghanistan, yaitu merupakan sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Bapak Ibnu Sina memulai karirnya yaitu dengan belajar kepada gurunya yang bernama Abu Abdullah An-Nakli. Nah, di sini ia belajar banyak ilmu seperti Al-Quran, sastra, manitik, kedokteran, fisika, metafisika, astronomi, dan lainnya. Nah, sejak usia muda, Ibnu Sina ini telah menguasai disiplin ilmu tersebut. Bahkan, saat usia 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar teori, ia juga mempraktekannya loh. Nah, kemudian Ibnu Sina ini pergi ke desa-desa untuk mengobati orang miskin yang tidak mampu serta menjadi guru bagi anak-anak mereka. Nah, dari pengalamannya itulah banyak sekali beliau ini menemukan metode dan obat-obatan baru. Ia memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas di usia 18 tahun. Di mana usia ini tergolong sangat muda. Ketenaran dari Ibnu Sina sebagai dokter muda segera menyebar dengan cepat. Terlebih, ia sudah merawat banyak pasien tanpa membayar sedikit pun. Mendengar ketenarannya, pada tahun 997, penguasa Samaniyah yang bernama Nuh II memanggil Ibnu Sina untuk mengobati penyakitnya. Kemudian Ibnu Sina ini berhasil menyembuhkannya. Nah, sebagai hadiahnya atau imbalannya, Ibnu Sina diberi akses untuk membaca buku-buku di perpustakaan dinasti Samaniyah. Ketika itu, selain belajar otodidak, Ibnu Sina pun menulis apa yang sudah beliau baca, dan ia juga membantu ayahnya sebagai pengelola keuangan. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, tak lama setelah itu ayahnya meninggal dunia, di mana dinasti Samaniyah kemudian hancur pada bulan Desember tahun 1004. Nah, di sini Ibnu Sina memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dengan berjalan ke Urgets atau yang saat ini kita kenal sebagai Turkmenistan. Setelah sampai di Urgets, kemudian ia melanjutkan perjalanan melewati Nishapur dan Mervi sampai ke perbatasan Khorasan demi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Kemudian, ia mengembara lagi ke Khorasan yang merupakan daerah di dekat Laut Kaspia. Nah, di sana Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman yang sangat baik hati. Teman itu membelikan sebuah hunian sekaligus membangunkan lembaga pendidikan untuk Ibnu Sina. Nah, di tempat itu Ibnu Sina memberikan kuliah logika dan astronomi. Di sana pula ia menulis bagian dari Kanun Fit Al-Tib. Kemudian Ibnu Sina kembali mengembara hingga menetap di Rey atau yang kini menjadi bagian dari kota Teheran, Iran. Nah, di sana ia disambut oleh Maj ad-Daulah, anak terakhir dari Bupati Rey, di mana sekitar 30 karya pendek Ibnu Sina ditulis di kota tersebut. Kemudian Ibnu Sina mengembara lagi hingga ke Kasvin. Lalu Ibnu Sina meneruskan pengembaraannya hingga selatan Hamdan. Ia tinggal di tempat yang sudah dikuasai oleh Sam ad-Daulah tersebut. Di sana ia menjadi pelayan sebuah keluarga kaya. Namun penguasa setempat mendengar kedatangannya. Ia pun dipanggil untuk diangkat sebagai petugas medis dan kemudian menjabat
sebagai pemerintah. Namun, Ibnu Sina banyak diserang oleh para ilmuwan lain dan masyarakat umum karena pemikirannya dianggap ortodoks. Pada akhirnya, penguasa memutuskan untuk mengusir Ibnu Sina. Karena keuangannya yang semakin menipis, kemudian Ibnu Sina menulis surat kepada Abu Ja'far, penguasa Isfahan, untuk menawarkan jasa. Lalu, penguasa Hamdan mengetahui korespondensi ini dan menemukan tempat persembunyian dari Ibnu Sina. Kemudian, ia disekap dan dijebloskan ke penjara pada tahun 1024. Ketika perang usai, Ibnu Sina dikeluarkan dari penjara dan ditunjuk kembali oleh penguasa Hamdan. Kemudian, Ibnu Sina melarikan diri dari Hamdan menuju Isfahan. Nah, di tempat itulah Ibnu Sina disambut secara terhormat oleh penguasa setempat. Menjelang akhir hayatnya, Ibnu Sina menjadi pelayan penguasa Qayyud bernama Muhammad bin Rustam Dumsyar. Nah, di sana ia diangkat sebagai dokter umum, penasihat sastra dan sains, bahkan sering diikutkan dalam kampanye-kampanye politik. Suatu ketika, Ibnu Sina diangkat sebagai panglima militer Isfahan dalam perang melawan Hamdan. Ia ditangkap oleh tentara Hamdan dan dipukuli secara sadis sampai tidak mampu berdiri. Dan pada saat itu penyakitnya kambuh. Di tengah sakitnya yang keras parah, Ibnu Sina melepaskan jabatan resimen militer dan kembali ke Hamdan dalam kondisinya yang sangat sakit keras. Ibnu Sina sulit mencari tempat tinggal karena dibenci oleh penguasa Hamdan dan oleh teman-temannya. Kemudian disarankan agar beliau mengambil sikap moderat agar bisa diterima oleh orang-orang istana. Namun, ia menolak dengan tegas. Ibnu Sina kemudian memberikan semua harta bendanya kepada kaum miskin. Dan kemudian, ajal menjemputnya pada bulan Juli tahun 1037. Lalu, ia dimakamkan di Hamdan, Iran. Dan meskipun umurnya hanya 58 tahun, kontribusi Ibnu Sina bagi perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi sangat tidak ternilai banyaknya. Dilansir dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, Ibnu Sina dijelaskan sebagai tokoh muslim yang menggabungkan pemikiran filsafat ilmiah dengan teologi Islam. Berkat penggabungannya ini, ia menghasilkan sebuah pemikiran teologi yang sangat rasional. Nah, Ibnu Sina merupakan seorang muslim yang sangat taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Berikut ini merupakan karya-karya dari Ibnu Sina. Yang pertama yaitu buku As-Sifah, di mana buku filsafat ini terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan filsafat ketuhanan. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang tersebar di berbagai perpustakaan di barat dan di timur. Bagian ketuhanan dan fisika pernah dicetak dengan cetakan batu di Teheran. Pada tahun 1956 Masehi, Lembaga Keilmuan dari Cekoslovakia di Praha menerbitkan pasal ke-6 dari bagian fisika yang khususnya mengenai ilmu jiwa dengan terjemahannya ke dalam bahasa Prancis di bawah asuhan Jean Pacius. Nah, bagian logika diterbitkan di Kairo pada tahun 1954 Masehi dengan nama Burhan di bawah asuhan Dr. Abdurrahman Badawi. Kedua, yaitu buku An-Najat. Nah, di mana buku ini merupakan ringkasan dari buku As-Sifah dan pernah juga diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Ketiga, yaitu buku Al-Isyarat wa Tanbiyat. Buku ini adalah buku terakhir dan yang paling baik. Buku ini diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi dan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Kemudian diterbitkan lagi di Kairo pada tahun 1947 Masehi di bawah pimpinan Dr. Salmon. Keempat yaitu ada Al-Hikmat Al-Masrikiyah. Buku ini memuat bagian dari logika. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Carlos Nalino, buku ini berisi filsafat timur dan diimbangi dengan filsafat barat. Kelima yaitu Al-Qanun atau yang dikenal dengan Canon of Medicine.
Nah, buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar untuk universitas-universitas yang ada di Eropa sampai pada akhir abad ke-17 Masehi. Buku tersebut pernah diterbitkan di Roma pada tahun 1593 Masehi dan di India pada tahun 1323 Hijriah. Dalam bidang fisika, menurut Ibnu Sina, fisika berhubungan dengan prinsip-prinsip tertentu dan tentang hal-hal yang terkait dengan benda-benda alam. Kajian yang dikemukakan oleh Ibnu Sina dalam masalah ini adalah bersifat teori dan objeknya yaitu benda yang wujud, di mana ia terdapat dalam perubahan diam dan bergerak. Ilmu fisika mempunyai beberapa dasar yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mendalami ilmu ketuhanan. Nah, dasar-dasar ilmu fisika itu menurut Ibnu Sina ada 4. Yang pertama, benda atau mada, surof, from, dan tiada atau adam. Kemudian yang kedua, gerak dan diam. Yang ketiga, zaman. Dan yang keempat, tempat, kekosongan, terbatas, dan tidak terbatas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan biografi dari Ibnu Sina. Semoga dapat memberikan wawasan pengetahuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, di sini saya terdapat kata-kata motivasi dari Ibnu Sina, yaitu kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you in the next video. Thank you.